Jadi sekarang lanjut lagi ke morph yang keberapa nih? Keempat. Udah keempat ya? Iya. Oke, morph keempat. Morph ini sih bukan dari Indonesia sih, dari negara tetangga lah. Apa bro? Udah sini. Morph tribal. Tribal itu ciri khas banget dari Filipina ya. Kita yang kita tahu memang itu dari Filipina dengan sifat genetiknya kodong sama pattern yang ya gue bilang dulu gue dapet tribal tuh patternnya tuh yang lebih ugal-ugalan gue bilang gitu kan. Kenapa ugal-ugalan ya? Kenapa dinamain tribal gitu loh. Kita tahu sendiri kan tribal itu ya sesuatu yang nggak beraturan dong, nggak ada simetris atau apa gitu kan. Di situ memang bener tribal yang datang ke Indo saat itu yang gue pernah dapat itu dia punya motif yang atas tuh memang nggak beraturan dengan samping sini juga rosetnya juga kayak tipis bisa dibilang hampir hilang juga kecil-kecil lah pokoknya kecil gitu, kan? Makanya sampai teman-teman pada berasumsi tuh Motley-nya Filipin, cuman kalau gue bilang ya bukan, tetap beda sih karena super formnya nggak jadi seperti itu kan. Iya, super tribal nggak gitu, nggak kayak super Motley soalnya. Beda sifat gennya. Dan dia pun gue pribadi nggak ngeredus si Roset. Enggak, tetap malah ketemu yang makin banyak kalau dikawinin sama apa ya. Iya, tetap dengan cuma lebih tebel ya, memang iya lebih tebal dan misal lu combo tribal dengan tiger gitu ya nggak jauh beda jatuhnya gitu kan. Ya sempat mikir jangan-jangan yang masuk ke Indo tribal itu tribal KW gue mikir. Beneran deh, serius. Kok ini beda-beda, kayak lo nemu di lokality mana, tapi motifnya seperti semua gitu. Mungkin iya bisa jadi, maksudnya dalam arti sama-sama tribal tapi lokality yang beda itu mungkin dari sana memang dia dibilangnya tribal dengan lokality yang beda tapi dengan sifat genetik yang sama mungkin bisa jadi gitu kan. Kenapa ya gue bilang juga dari tribal pun ada grade juga gitu loh. Grade dalam arti ini yang tribal yang kualitasnya bagus, dalam arti dia punya pattern yang istimewa lah gitu kan. Ada yang ya biasa-biasa mau ya tribal aja. Soalnya gue perhatiin anakannya pun ya ngemirip sama induknya loh. Iya juga sih. Jauh bener loh. Iya. Anakan induknya seperti apa, anaknya tribal. Gini banget sih, gue kayak gitu. Jadi kayak di luar ekspektasi gue saat itu. Iya, kan. Kalau lo kawin tiger, anaknya tiger kelihatan. Iya. Lo kawinin Motley, anaknya keluar Motley jelas gitu. Iya. Ya, maksudnya ini jauh banget gitu kalau menurut gue pribadi. Identik lah ya sama induknya. Harusnya kan identik sama si induknya gitu. Kayak gue agak-agak bingung. Cuman ya cobalah kita lihat teman-teman nanti mau ngebuka lebih dikembangin lagi tribal yang ada di sini gitu. Gue juga penasaran gitu. Siapa tahu ada ketemu super tribal seperti apa ya kan? Karena gue pengen banget. Ya gue udah lama banget ya. Kita udah lama banget gak lihat tribal yang beneran kayak ekspektasi kita tribal seperti apa. Makanya gue pikir-pikir jangan-jangan tribal yang beneran ya keluar semua. Iya. Beda kan? Beda. Makanya. Kemarin tuh gue udah sempet seneng loh cuy. Anjir gue ada tribal nih. Ada yang keluar tribal, bikin tribal. Tek kirim foto. Kok bentar. Kok ciri khas tribalnya kok gue bilang ya cuma 30% gitu. Iya, 100% itu. Jadi sama kayak lo kawinin Ratik Sulawesi sama Morkapa gitu yang jadi kebawa si Sulawesi kan dominan dia normal dia kan soalnya. Jadi kayak kebawa gennya dia sedikit tambahin apalah gitu doang gitu. Iya, jatuhnya gitu. Jadi, kayak lokality malah gue lihat. Iya. Dan apa sih ya gue sempat bukannya gue mau berbeda pendapat gitu pasti gitu kan ya, tapi kan saat itu gue ngomong apa yang gue lihat gitu loh sebenarnya ya kan. Bener. Kita ngomong apa yang kita lihat dan ya silahkan gitu. Ini sih gue cuma pendapat doang gitu kan saat itu kan. Gue pengen pendapat kok kayak nggak kayak tribal yang gue lihat, dan gue saat itu juga langsung ngirim foto ini tribal yang pernah gue dapat nih. Tak. Gitu. Lu jejerin deh sama nggak? Iya makanya gue juga berapa kali gue lihat juga kok beda banget, sampai sempat temen gue masukin juga dapat sepasang gitu kan, kayak dieksporkan tuh. Iya. Aduh ini kok begini bentuknya ya, maaf aja gue dapat Ratik Filipin dari Luzon ya mirip-mirip kayak begitu gitu. Iya kan? udah ya dulu kan saat gue masukin dari Filipina juga kan sama reptil lain juga kan gitu kan, makanya gue kayak yang lihat tribal, ya gue datang tribal tuh cuma dikit sih, cuma 6 biji doang, 6 ekor doang, dan ya semuanya ciri khas tribal. Ya emang seperti itu, gue juga dulu pernah dapet juga kayak gitu loh. Acak-acakan. Cuman pas lagi masuk lagi kok begini, tuh gitu nggak gue jual ya, ini kok begini ya Pak? Entahlah udahlah, gue ngomong jadi nggak percaya. Iya. Ya gitu sih, ya udah gitu ya, itu apa sih dapurnya beliau gitu. Ya pokoknya moga-moga sih nanti ketemu lah setelahnya di indukan teman yang lain tuh ada keluar yang original tribalnya.
keren loh beneran nih. Keren, Aslinya keren. Keren. Itu favorit gue juga dulu. Pokoknya foto kan gue tampilin tuh, lo lihat aja deh pasti keren banget. Waduh. Tribal tuh favorit gue ya selain Antrak ya. Karena ya gue bilang ya mereka punya ciri khas yang sama-sama gahar di pattern gitu kan. Dan motif kepala juga. Motif kepala tuh ada garisnya juga mirip-mirip sama Antrak. Warnanya beda. Terus yang gue perhatiin juga typical scale tuh sisik tuh juga sama retik Indo tuh beda Filipin punya. Ada beda sih kalau gue lihat pribadi gitu. Kayak lebih soft aja mereka mirip retik Sulawesi sebenarnya. Emang sih deket kan mereka itu kan? Iya deket. Sama Manado. apa yang ujung banget tuh? Sanger ya. Sanger sama retik Sanger sama itu ya emang agak mirip modelannya. Mirip-mirip kayak gitu. Yang di Mindanao apa di mana ya? Iya di Mindanao ada. Iya kan? Mirip-mirip seperti itu. Di Filipina ya. Ya mungkin bisa jadi sih cuy karena gue pernah dapat foto ya. Gue rada pengen nangis sih saat itu sih. Kenapa? Gue 2011 tuh gue pernah mikir gini. Emang ada ya retik scales? Scales retik gitu. Gue mikir karena gue lihat udah ada corn snake lah, BP lah gitu kan. Gue mikir emang ada retik scales sih. Ternyata ada aja. Di mana? Di Filipina. Oh ada ya? Di Filipina dan itu gue dapat foto 2018. Dan gue anjir ternyata ada loh gue bilang. Terus kemana tuh Lar? Gak tau gue nggak telusuri telusurin sumbernya. Gue cuma dapat 3 foto saat itu, dapat 3 foto dan gue zoom gue kira ini editan gitu kan. Enggak, beneran scales gak punya sisik. Kasian gue malahan lihatnya. Kasian memang. Nah, masalahnya retik itu kan brutal. Iya saat itu. kawin lah lagi apa Betul, fighting. makanya. Dengan dia scales itu aduh Rentan banget. Makanya. Ya kan? Jangan kalau jantan sih bodo amat di betina. Coba bisa dia itu kalau gue punya gue kasih nama retik kulup. Kan lu udah punya kulup almarhum 2. Hamster kulup. Benci banget gue itu sama hamster kulup tuh. Gak ada bulunya, gelap. Geli ya? Pegangin dingin-dingin kan ya? Emosi kan. Lihat. Udah lah, balik ke retik. Kita kemana-mana dulu. Tribal. Aduh, pengen sih ntar. Moga-moga sih kebeli lah. Tapi suku-suku dapat yang import. Pengen sih, gue pengen lagi juga sih. Karena ya nanti. Menanti gue sebenarnya. Kemarin ada teman itu ya gue kan antusias kan. Excited. Wah, aduh gitu jadi. Ya. More masih rare lah. Iyalah. Rare lah. Syukur dapat yang original type-nya dia sih gue pengen. Iya, nanti lah kita tampilin di sini di gambar tuh. Banyak udah aku tampilin pokoknya. Mau cari-cari pokoknya tribal. Tribal tuh seperti apa yang gue tahu. Pokoknya intinya tribal lu dari Filipina. Itu yang nemuin siapa gue nggak tahu. Si Kingsley apa siapa sih? Jual si Kingsley bukan ya, Bang Kingsley? Bukan Kingsley dulu tuh. Kingsley tuh kayak cuma kolektor. Ya, jadi kolektor sih dia hobi. Cuma dia informan juga gitu. Informan buat barang-barang kayak gitu temen kita itu. Dia hobis retik di Filipina lah, teman kita juga gitu. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke GC. Golden Child, bukan Gang Cemen. Gibah Club. Gang Cadar. Gang Cemen cuy, gue masih emosi Gang Cemen. Sama cewek gue man, Gang Cemen di mana? Lah tetangga lu itu. Terus oke deh, lanjut ke Golden Child. Itu salah satu retik fenomenal juga lah di muka bumi ini. Di muka bumi. Iya betul. Jadi sekarang itu perseteruannya antara paham dia kodom dan dominan secara genetik. Gitu. Jadi ciri khasnya si GC itu dia punya pattern yang hampir patternless sebenarnya. Jadi cuma tinggal dorsal atas ya bintik-bintik. Roset pun ada atau 2 kadang-kadang. Granit sih kalau atas. Asal dari mana? Gue juga masih rancu. Yang pasti gue dulu tahun berapa itu pernah dapat foto wild caught-nya itu di dalam kotak kayu. Ularnya besar tuh. Dan warnanya agak kemerah-merahan. Merah bata. Kayak merah bata gitu yang tapi lebih dark sih emang. Jadi ada informasinya dia dari Sulawesi. Atau dari retik mungkin dari Ambon sekitaran situ, gue juga nggak tahu pokoknya. Jadi gue pernah dengar dari daerah-daerah Sulawesi gitu katanya. Ya, intinya sih yang pasti sih emang original GC itu nggak gede-gede banget katanya. Gitu. Maksudnya juga anakan ke F2-nya juga nggak terlalu jumbo banget, walaupun sampai ada yang gede banget sih. Ya itu gue overfeeding sih ya jatuhnya. Ya pastilah. Yang pasti dia tuh retiknya unik banget. Itu salah satu favorit juga lah. Apalagi kalau albino.
Waduh. Enak banget ya. Purple Eye-catching. GC gitu ya, GC Purple Sunfire. Catching banget sih. Eye-catching, dia tuh soalnya polos. Tapi nggak ngurangin warna, nggak ngurangin tone warna tuh jadi lebih agak pudar atau apa nggak, dia bikin pekat. Sampai temen juga ada yang bikin GC Sunkist, itu kan white paste ya. White paste ya. Tapi itu kalau gua pribadi itu dari si dark GC itu, karena pigmennya dia kuat. Di Jadi saat warnanya jadi albino, jadi pekat. jadi makin pekat. Kuningnya gitu. lebih tegas gitu. Tuh GC itu Golden Child. Ciri khasnya lagi biasanya itu makin adult, matanya makin putih, dia itu. Dia makin cerah matanya. Ya kan makin putih matanya, terus juga apalagi ya yang pasti itu dia tuh pattern atasnya tuh cuma kadang bintik-bintik doang kalau yang bersih. Dan sekarang sifat gennya coba lo jelasin deh menurut lo pribadi. Menurut gue Sifat gen GC ini. gen gang cemen ini sebenarnya gue bilang kodom cuy, kodominan. Gitu Kodominan. kan. Kodominan. Kenapa gue patahin dengan ngawinin GC sama normal ya keluar kayak 50% GC, 50% wild type normal gitu kan. Dan gue patahin juga istilahnya pendapat kalau GC itu dominan mereka bilang kan. Ya. Ada yang bilang Emang sih kalau bule juga banyak bilang dia dominan, tapi kalau gua ambil kesimpulannya lagi ya mereka bilang dominan bukan secara genetika dia yang menghasilkan anakan di atas 50% atau 70%. Iya. Jadi kalau gue lihat ya lebih ke motif ya. Pattern killer gitu. Dominannya itu bukan di genetik, lebih ke dominannya dia tuh di patternnya dia, di motifnya dia. Kenapa? Gini, contoh ya. Gue kasih contoh, Golden Child kawin sama Tiger. Golden Child kawin sama Tiger. Anakannya keluar Golden Child Tiger. Dan itu physically-nya tuh, ciri fisiknya tuh nggak jauh-jauh dari GC. Iya, hilang semua ciri khasnya. Dari warna. Rosetnya si Tiger yang sedemikian kuatnya Tebel, tuh hilang. hilang. Dan satu warna tetap ikut ke Golden Child, ya kan? Pattern atas itu ya kita cuma nambah 2 garis doang istilahnya. Itu kan jadi kayak gue bilang bukan dari genetiknya GC ini dominan itu, tapi dari patternnya yang dominan. Tuh. Gitu. Jadi ibaratnya ya pokoknya dikawin sama aja bentuknya ya udah gitu polos-polos gitu aja udah. Iya. Nggak ketemu combine apa yang seperti kayak lo bikin Motley Tiger, tetap ada ciri khas Motley-nya ada, garis tengah Tigernya ada, roset kadang ada, tapi nggak jauh-jauh gitu. Tapi bikin sesuatu yang unik. Kalau GC nggak gitu-gitu aja. Dan apa kalau lu combine sama pattern lain pun bisa jadi les granit juga atau bisa juga jadi pattern les juga. Contoh deh GC Phantom. Ya Ini warna nggak sih? doang kan. GC Phantom, udah warnanya udah ular apa nih GC Phantom udah warnanya bagaimana ya? Rada-rada keemasan, ada yang ke arah grey juga gitu kan. Dan itu nggak ada motifnya, polos gitu makanya. aja udah gitu ya. Ya makanya lebih asik lagi dia ketemunya albino. Albino sih. Jadi ibaratnya dengan kepolosan patternnya dia itu, dengan pigmen yang kuat di seluruh badan dia itu, ketemu albino jadi the bright. Iya, betul. Jadi lebih orange. Lebih ya kan? pekat sih Lebih kalau gue pekat. bilang. Gitu kan. Asik lah pokoknya Dan- GC itu. Sampai besar pun ya warnanya nggak apa ya? Nggak pudar sih Nggak dia. pudar Nggak gitu. pudar. Kayak yang GC karamel itu udah makin wow. Makin kayak- pekat malah. Iya makin pekat. Keren banget. Beda sama ya kalau kita mau bilang mau lebih pekatnya lagi ya pasti ya di-combine lagi dong istilahnya sama platinum kan atau sama apa gitu yang intinya ngunci warna gitu biar pigmennya tuh tetap kuat gitu kan. Yang ada sih banyak kan pakai platinum ya. Iya. Teman-teman bikin gitu GC Plati albino tuh kayak wah anjay ini mah dia bisa di GC dark GC aja keren kok, hitam gitu loh, keren loh. ada gue sadar. Iya, dulu punya ini ya gua, bukan F0 sorry. Langsung dari Amrik punya si Kevin. Iya. Cuman galaknya minta ampun. Dan gue pikir kayak itu dark GC yang beredar di sini anakannya itu sih gue rasa. Nah, iya mungkin bisa Iya. jadi bisa jadi. So itu anakannya banyak kan dulu tuh gua kawinin. Itu emang hitam, bener hitam. Jadi si Kevin tuh dia bilang ini dark GC gitu ya. Oke, katanya ini pokoknya ini salah satu male tertua di Amerika waktu itu. Gue nggak tahu itu bilang F0 apa bukan, gue nggak tahu. Cuman galaknya minta ampun, naujubillah itu ular. Iya. Orang lewat jedar. Oh iya ada itu juga ya GC juga ada super formnya kan.
Ya, super formnya ada, cuma nggak jauh-jauh ya dia. Nggak jauh-jauh memang, cuma memang ada beberapa perbedaan sama GC itu gitu kan, dia warna lebih hitam ya kan, pattern kepala juga lebih ramai gitu kan, sama kebanyakan yang gue dapet info tuh bobel juga gitu. Malah bobel ya. Oke. Super GC kebanyakan bobel ya, mungkin di teman-teman lain ada yang udah coba. Jadi dia mutasi di super formnya itu nggak terlalu jauh, model kayak Sunfire gitu sih gue rasa. Polos. Ya, cuma menang di polos kayak Sunfire, mau cuma nambah gradasi sampai depan. Iya, sampai gitu depan doang. gitu. Cuma nggak jauh-jauh banget ya. Nggak jauh, nggak apa ya? Nggak ada ciri khas yang bener-bener ekstrim lah ya Iya, perubahannya. nggak 180 derajat lah gitu. Dia bilang cuma 90 derajat aja dia perubahan apanya pattern dari super form sama ke basicnya itu gitu. Oke. Keren. Ada lagi soal GC? GC udah sih kayaknya gue sih udah apa ya? Udah banyak temen yang punya Ya. gitu ya. Dia bilang ya kita coba Kita kasih ngasih referensi itu informasi, aja, informasi. referensi gitu kan. Semoga bermanfaat gitu bagi teman-teman gitu. Ya, pokoknya itu semua basic morph itu perlu kalau kita mau jadi kolektor retik gitu. Iya sih. Harus ada basic morph. Iya paling nggak pernah lah. Pernah mempelajari. Soalnya intinya kita buat bikin combo ya itu emang mesti banyak varian. Betul. GC pun salah satunya, walaupun nanti kita juga lihat, kita coba lebih selektif. Ketemuin nama apa ya, karena GC itu sebagai pattern killer. Betul. Itu jangan sampai lo pengen bikin motif yang rame, gue mau coba kawinin Anthrax sampai GC. Nah lo, ntar jadi udah resesif lama hilang semua kan, sayang ya kan. Makanya gitu. Ya gini, selain kita banyak varian, kita juga harus punya Mas Rian sebenarnya. Bodoh amat. Aduh. Oke deh. Sesi kali ini soal 5 morph lagi tambahan kita akhirin karena nanti ada 5 morph lagi. Yang pasti masih tentang history retik basic. Itu tonton ya video selanjutnya. Oke. Di sini gue Paul Rian sama Febrian Saputra. Dadah. Iya, jangan lupa di-subscribe, di-komen, share, like dan bla 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 bla. Dadah.